Justru yang di Jawa sendiri sudah punah, hampir musnah lah. Nah, kalau badhe nangkep itu faktor apa kira-kira yang menyebabkan kok kenapa budaya itu di Jawa itu sudah tidak bisa seperti yang di Bali? Monggo Bapak. Ya sekarang udah nggak usah basa-basi. Orang Jawa sekarang banyak yang tidak tahu atau tidak mengerti jati diri. Nggak tahu juga, jujur itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kita sebagai orang Jawa kehilangan satu, disiplin. Oke, bisa. Rayu, Bapak. Ayu. Sugeng panggihan malih sakmenika kalian Mbah Harjo. Ya. Ing dalu menika niki kula badhe bahas kahanan ingkang wonten khususé teng daerah Bali. Kados kita sedaya mangertosi niku budaya teng mriku teng Bali niku budaya di Bali itu kan masih kental. Ya. Masih istilahnya dipakai sampai zaman sekarang. Nah, beda dengan yang ada di Jawa. Kenapa kok di Jawa itu budaya-budaya seperti itu yang konon yang dulunya dari Jawa ke Bali, justru yang di Jawa sendiri sudah punah, hampir musnah lah. Nah, kalau badhe nangkep itu faktor apa kira-kira yang menyebabkan kok kenapa budaya itu di Jawa itu sudah tidak bisa seperti yang di Bali? Monggo Bapak. Nggih, matur suwun. Saderengipun kula menjawab pitakonan menika ngaten. Terus dateng Bali menika benten kalih teng Jawa. Jawa niku nek diperang luase lipat 8 dengan Bali. Nah, yang pertama orang Bali bisa mempertahankan karena belum sampai kemasukan budaya lain, orang Bali sudah kuat. Bahkan di Jawa wilayahnya lebih luas dari Bali, dan serangan-serangan dari luar itu banyak yang mengarah ke Jawa. Sudah sejak dulu, sejak zaman kuno makuno, Jawa ini sudah menjadi incaran bangsa asing. Karena orang asing mempercayai bahwa Jawa itulah jantung Nusantara. Makanya Jawa itu serang terus sampai sekarang. Nah, Pak, sedangkan Bali sangat kuat. Jadi serangan istilahnya yang dikatakan penjajahan budaya tidak mengarah ke Bali. Karena yang diincar Jawa pertama. Yang kedua kalinya yang di Bali itu banyak juga yang dari Jawa. Sejak dulu kala, sebelum abad Masehi di Indonesia, itu pengaruh dari luar yang misalnya agama, itu yang datang ke Jawa kaum Dharma. Dan kaum Dharma ini dengan pribumi Jawa bisa menyatu. Makanya sampai sekarang di Bali itu isinya budaya Jawa dan budaya Dharma. Bali itu mayoritas kaum Dharma, Buddha Dharma, Hindu Dharma. Nah, keduanya
kalau dibandingkan dengan Jawa sebetulnya sama. Nah, dari pengertian kaum Dharma dan penghayat kejawen itu ada kesamaan. Waktu itu nggak ada perselisihan, nggak ada gesekan apapun. Sampai sekarang, setelah Jawa diserang dari luar, Jawa banyak yang masuk ke Bali. Jadi Bali itu semakin lama semakin kuat, nggak bisa dimasuki budaya asing. Mayoritas Bali. Sedangkan di Jawa itu yang mengincar banyak, terutama Pulau Jawa sebelah utara. Terutama Pulau Jawa sebelah utara. Ya sekarang udah nggak usah basa-basi. Orang Jawa sekarang banyak yang tidak tahu atau tidak mengerti jati diri. Karena sangat lama pengaruh-pengaruh, terutama sekarang ini pengaruh dari Arab. Nah, budaya Arab luar biasa di Jawa, berkembang. Nah, saat-saat ini malah yang mengembangkan orang Jawa sendiri. Karena ratusan tahun orang Jawa itu sudah terkena pengaruh. Sejak dulu orang Jawa itu hanya mengedepankan apa? Kejujuran. Kejujuran. Kalau iya ya, kalau tidak tidak. Tapi nggak tahu juga jujur itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kita sebagai orang Jawa kehilangan satu, disiplin. Manusia kalau sudah kehilangan disiplin, jujur malah hajur. Karena nggak tahu. Apalagi sekarang generasi-generasi yang sekarang ini setelah kemerdekaan ini malah pesat, walaupun bagaimana ada unsur, ada kaitannya dengan pemerintah. Bali sekarang semakin lama semakin kuat, nggak bisa. Tapi Jawa saat ini, orang Jawa itu yang masih berpegang teguh jati diri tinggal 25%. 25%. Tinggal 25% orang Jawa. Yang 75% itu sudah dikuasai asing. Hilang Jawa itu. Hilang, kehilangan karena rata-rata orang Jawa itu hanya mengandalkan apa kata orang tua lah. Yang tua sudah kena dipengaruhi budaya asing, akhirnya generasi-generasi tua orang Jawa malah doktrin anak cucunya sendiri. Nah ini. Nah, padahal sudah ratusan tahun. Nah, makanya di Jawa ini untuk mengembalikan jati diri orang Jawa itu generasi sekarang merasa berat, keberatan. Tapi bisa juga nanti bisa merasa dapat semangat, bisa merasakan antusias yang tinggi. Ini kalau ada dukungan dari pemerintah. Ini kesalahan kita sendiri. Bahkan bukan hanya orang Jawa. Atas nama bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa kita Indonesia ini sama dengan yang saya katakan tadi.
tinggal 25% yang disiplin, yang mengerti, yang menetapi jati dirinya. Yang 75% ini sudah kalau dibagi positif dan negatif. 75% ini sudah negatif. Yang positif tinggal 25%. Apa itu? Sekarang bangsa kita, Indonesia umumnya, Jawa khususnya, sudah diserang satu kehilangan disiplin. Tidak peduli dengan kebenaran. Coba kalau dilihat satu bangsa kita ini, coba yang benar dikatakan bangsa yang bodoh atau bangsa yang bohong. Ayo, mari kita pikir bareng-bareng. Tapi bagi saya mengatakan ada beberapa sudut 75% ini. Ada yang bohong, ada yang bodoh, dan ada pencuri, dan ada kejahatan yang lain. Misalnya yang bodoh, bangsa kita ini secara umum sekarang SDM-nya rendah. Makanya kalau SDM-nya rendah, bagaimanapun orangnya pasti bodoh. Kalau kita bodoh terus, pasti dibodohi terus. Kalau kita nggak mau berjuang keras, selamanya bangsa yang bodoh akan dibodohi terus. Coba sekarang bangsa kita Indonesia ya, ditakut-takuti aja sudah takut. Nah, semoga aja nih pemerintahan baru, presiden baru ini semoga saja peduli dengan kita. Kita ini kan ibaratnya anak sendiri, tapi menjadi anak tiri di negeri sendiri. Satu, SDM itu kalau rendah, orangnya pasti bodoh. Orang bodoh itu lemah. Ditakuti sedikit, takutnya sudah setengah mati. Diomongi dikit, disanjung dikit, sudah melonjak. Lah ini tanda-tanda orang bodoh. Terus yang kedua, bohong. Bangsa kita sekarang ini banyak orang yang senang bohong. Contohnya saja, negara kita ini katanya dasarnya Pancasila, diakui dunia. Tapi yang berkembang kena apa? Bukan moral Pancasila. Bukan jiwa Pancasila yang berkembang. Kita bangsa Indonesia. Dasarnya pandangan hidup Pancasila. Kenapa yang berkembang agama? Mau nyalahkan siapa? Tapi kan seharusnya dalam muatan agama itu termasuk di dalamnya kan pengajaran tentang moral. Harusnya itu kan begitu loh. Tapi benar, ada praktek kenyataannya kan juga kenyataannya itu banyak pemuka agama, tokoh-tokoh agama justru banyak pelecehan kepada santri, kepada murid. Itu gimana? Kan bertolak belakang. Ini karena makanya gini, bangsa kalau sudah kehilangan jati diri, mau apa? Mau apa? Contoh sekarang, saya tidak nyanjung dia Jepang. Jepang itu saya acungi jempol. Negaranya kecil, orangnya pinter-pinter. Karena apa? Disiplin Jepang. Jepang itu dasarnya apa? Shinto. Warga Jepang harus berjiwa Shinto, kepercayaan. Tapi kalau Indonesia lain. Indonesia dasarnya Pancasila. Tapi warga negara Indonesia banyak yang berjiwa agama daripada berjiwa Pancasila.
Benar, Indonesia itu tidak pernah melarang agama. Tidak pernah Indonesia melarang agama. Yang benar, tapi tidak wajib. Karena kita berketuhanan, bukan keagamaan. Ini kelemahan kita. Ini sudah waktunya, nggak usah basa-basi. Nah, apalagi kemarin saya dengar langsung itu berita Pak Presiden yang baru, Pak Prabowo ini. Bangsa kita tidak mau jadi kacung-kacung bangsa lain. Nah, ini benar. Jadi kalau kita mau sadar, ya berbenah diri, ini nanti nyampe ke situ. Asal WNI harus berjiwa Pancasila.